Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang pengemasan. Di sini nanti kita akan kupas apa sih pengemasan, kemudian perannya apa, fungsinya apa, serta jenis-jenis pengemasan atau jenis-jenis kemasan itu seperti apa. Nah, kita akan memulai dari peran kemasan. Perannya itu sebagai apa toh? Jelas kita tahu bahwa kemasan itu digunakan sebagai wadah, sebagai tempat yang perannya tentu saja menjaga keawetan produk. Kenapa dikemas? Biar produknya itu awet. Nah, kemudian tujuannya apa? Melindungi produk dari pengaruh lingkungan, yang mana pengaruh lingkungan itu terdiri atas dua macam, yaitu pengaruh dari uap air dan mikroorganisme. Tentu saja dari pihak kalian yang kebetulan alhamdulillah kalian termasuk orang-orang dari kelompok MIPA akan paham sekali bagaimanakah pengaruh uap air terhadap suatu produk dan bagaimana juga pengaruh mikroorganisme terhadap suatu produk. Dua komponen ini merupakan komponen yang bisa atau yang dapat mempengaruhi suatu produk itu menjadi tidak awet. Nah, maka dari itu peran dari kemasan itu menjadi sangat penting. Kemudian fungsinya melindungi produk pangan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi kemasan. Tentu saja dengan adanya kemasan, maka produk itu nanti benar-benar terlindungi. Contohnya kerupuk misalnya. Atau mungkin yang lebih modern lagi, yang lebih kalian kenal, mohon maaf saya menyebutkan nama produk, misalkan Piatos dikemas, kemudian di situ diisi gelembung udara. Gelembung udara itu bukan berarti itu pembohongan publik, namun dengan adanya gelembung udara maka bentuk Piatos itu akan tetap menjadi segi lima, akan menjadi bentuk yang sangat menarik bagi konsumen, sehingga bentuk produk itu benar-benar terlindungi dengan adanya kemasan dan bantuan udara yang dimasukkan ke dalam kemasan. Kemudian lebih kompleks lagi, fungsinya dibahas seperti ini. Di sini ada dua item fungsi. Yang pertama, melindungi produk pangan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi kemasan. Itu sudah Ibu jelaskan yang tadi, yang dicontohkan dengan produk Piatos. Kemudian fungsi yang kedua, untuk penanganan, memudahkan penanganan produk, kemudian distribusi, memberikan informasi dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Nah, di sini memudahkan penanganan. Bayangkan ketika saya kembali lagi pada contoh awal Piatos, jika tidak ada kemasannya, bagaimana kita atau produsen akan mendistribusikan kepada konsumen. Kemudian dengan adanya kemasan itu bisa menjadi daya tarik. Ada slogan bahwa kemasan itu bukan segalanya, namun tanpa kemasan segalanya itu tidak pernah ada. Jadi intinya dengan adanya kemasan, harapan dari produsen, barang tersebut itu akan menjadi menarik di tangan konsumen ketika si konsumen itu nanti melihat kemasannya. Di sini macam kemasan atau jenis kemasan itu ada tiga, yaitu ada kemasan primer, kemudian ada kemasan sekunder, dan yang terakhir adalah kemasan tersier. Kita bahas satu persatu mulai dari kemasan primer. Merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Jadi kemasan primer ini adalah kemasan yang pertama yang membalut produk. Dia langsung bersentuhan dengan produk tanpa penghalang. Yang kedua, kemasan sekunder merupakan kemasan yang kedua yang terdiri
dari beberapa kemasan primer, dan biasanya pada kemasan tersebut memuat informasi produk pada konsumen. Maksudnya begini, untuk kemasan sekunder ini merupakan kemasan di lapisan yang kedua. Jadi dia tidak bersentuhan langsung dengan produk, namun biasanya pada kemasan sekunder itu memuat informasi tentang produk yang nanti bakal disampaikan kepada konsumen. Jadi konsumen dengan membaca kemasan sekunder saja dia akan tahu apa atau produk itu, kemudian manfaatnya itu apa. Itu akan tertera langsung, informasi itu tertera pada kemasan sekunder. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kemasan tersier. Kemasan tersier itu merupakan kemasan yang ketiga, yang di dalamnya terdiri atas beberapa kemasan sekunder. Kemasan ini berfungsi memudahkan dalam distribusi produk. Nah, biasanya kemasan tersier ini merupakan kemasan yang besar, yang di dalamnya memuat kemasan-kemasan sekunder, yang sudah di dalamnya juga ada kemasan primernya. Dan biasanya kemasan tersier ini berfungsi dalam pendistribusian. Kita akan dimudahkan dalam distribusi dengan menggunakan kemasan tersier. Ini merupakan contoh kemasan primer. Nah, kemasan primer tadi definisinya merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Ini kemasan primernya berbahan plastik, kemudian bersentuhan langsung dengan produk. Ibu memperkenalkan produk yang ada di sini adalah serbuk dari jamu, yang biasanya kakak-kakak kelasmu buat itu berbahan dari empon-empon. Nah, di sini kemasan primer itu langsung bersentuhan dengan produk. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya dari kemasan primer ini dimasukkan ke dalam kemasan sekunder yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini tentang kemasan primer. Kemudian next, kita melangkah ke kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu tadi adalah kemasan yang kedua. Kemasan yang sekunder ini memuat informasi tentang produk, baik itu manfaatnya maupun cara untuk mengkonsumsinya. Nah, kalian melihat bahwa pada kemasan-kemasan sekunder ini mulai ada namanya. Nama produk itu apa? Di sini ada Jaswe. Kemudian di sini ada beberapa slogan-slogan yang menjadi motivasi kenapa kita harus mengkonsumsi produk tersebut. Ini menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika tampilannya seperti ini, dibuat warna-warni, kemudian di dalamnya terdiri atas produknya. Kemudian yang terakhir di sini ada kemasan tersier, kemasan yang ketiga yang di dalamnya terdiri atas beberapa kemasan sekunder. Jadi kemasan sekunder ini dimasukkan menjadi satu, kemudian ditaruh di kemasan tersier. Nah, kemasan tersier ini nanti akan membantu produsen dalam mendistribusikan kepada konsumen. Nanti produknya akan relatif aman, akan terlindungi dengan kemasan tersier. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat kemasan untuk produk pangan. Yang pertama, kemasan harus melindungi isi dari pengaruh lingkungan saat distribusi, itu jelas. Jadi kemasan itu nanti terbuat dari plastik atau dari kertas, itu tergantung produknya. Kita menyesuaikan produknya. Kalau misalkan saya ambil contoh produknya berupa keripik, sangat tidak mungkin ketika kita membungkus dengan menggunakan daun. Meskipun daun merupakan kemasan yang paling elegan untuk saat ini, namun kita tetap harus sesuaikan produk dengan bahan kemasannya. Kemudian berikutnya yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus dicetak dengan jelas dan lengkap. Nah, ini biasanya melekat pada kemasan sekunder. Jadi di situ nanti bakal ada labelnya yang berisi tentang informasi produk. Kemudian berikutnya yang ketiga,
Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase, toko, atau swalayan. Nah, ini terkait informasi produk, kemudian termasuk keunikan produk, sehingga kita tidak membutuhkan SPG atau sales promotion girl untuk menawarkan produk kita, namun dengan kemasan yang sangat menarik, informasi yang sangat lengkap yang melekat pada kemasan tersebut, maka kemasan bisa mempromosikan diri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang terakhir, bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Nah, terkait dengan ramah lingkungan atau tidak, kembali lagi kita harus menyesuaikan bahan kemasan dengan produknya kita. Ketika produk kita keripik, sangat tidak mungkin akan dikemas dengan menggunakan daun atau kertas. Namun biasanya kita akan bungkus dengan menggunakan bahan kemasan yang berasal dari plastik. Nah, demikian tadi informasi tentang kemasan. Semoga kalian semua paham. Tidak lupa ada tugas individu berupa analisa kemasan makanan kecil dari kelompok Anda. Nah, ini maksudnya tugasnya dikerjakan secara individu. Memang beberapa waktu yang lalu sebelum ada pandemi, ini dikerjakan secara kelompok, namun untuk saat ini silakan kalian mengerjakan di buku kalian dan dikumpulkan pada saat kita masuk nanti. Saya ambil contoh di sini produknya susu Denko, kemudian jenis kemasannya pada susu Denko adalah kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer itu materialnya dari aluminium foil, kemasan sekunder dari kertas, dan kemasan tersiernya juga dari kertas. Ini maksudnya kalian akan saya bawa, silakan bayangkan susu Denko kemasan primernya apa? Dari aluminium foil. Kemasan keduanya apa? Dari kertas. Nah, di sini sudah ada informasinya kan. Kemudian kemasan yang terakhir juga berasal dari kertas yang berupa kardus besar. Silakan kalian lengkapi minimal 10 jenis produk. Silakan ditulis dengan rapi, kemudian kumpulkan pada saat kita bertemu nanti. Semoga apa yang Ibu sajikan kali ini bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan, selalu melakukan sholat bagi yang muslim. Kemudian untuk yang nonis, silakan kalian mengerjakan agama kalian sesuai dengan petunjuk agama kalian. Semoga kita selalu dilindungi, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.